Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Baik pemirsa El Kalam dimanapun kalian semuanya berada, yang semoga selalu dalam jagaan lindungan serta naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa ketemu lagi dengan para ustadz-ustadz El Kalam yang tergabung dalam Dewan Syariah Bias. Nah, hari ini insya Allah seperti biasa telah datang ke kami beberapa pertanyaan. Nah, karena banyaknya pertanyaan maka kami pilih yang mirip-mirip. Adapun pertanyaan pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Pak Ustadz, saya mempunyai kebiasaan bersendawa, atau kalau bahasa Jawanya glegeen katanya, setelah melahap makanan dalam porsi yang lumayan banyak. Jadi kebiasaan bersendawa ini setelah makan makanan yang banyak. Terkadang saat saya bersendawa, makanan yang dalam perut itu keluar kembali. Nah, keluar lagi seperti orang yang memuntah. Apakah diperbolehkan makan sahur dengan porsi jumbo? Mengingat di pagi harinya saya akan mengalami sendawa dan mengeluarkan makanan dari perut saya. Mohon jawabannya Pak Ustadz. Matur suwun. Pada prinsipnya hukum muntah ya di dalam fikih terkait dengan puasa itu ada dua kategori. Apakah muntahnya itu sengaja ataukah tidak sengaja? Kalau sengaja itu bahasa dalam hadis maupun fikih namanya istaqo'a, jadi berusaha untuk muntah. Kalau tidak sengaja itu bahasanya dzara'ahul qai'u atau ghalabahul qai'u, jadi sudah berusaha untuk tidak muntah tetapi masih tetap muntah. Nah, itu dalam kitab Umdatul Fiqh karya Al-Imam Ibnu Qudamah, di situ dijelaskan waman akala au syariba au istaqa'a faqa'a amidan dzakiran li shaumihi fasada wa in fa'alahu nasiyan au mukrohan lam yafsud shaumuhu. Jadi orang yang makan, minum, atau orang yang berusaha muntah kemudian dia muntah dan melakukannya itu dalam kondisi sengaja dan sadar bahwa dia itu sebenarnya puasa, maka puasanya menjadi rusak atau batal. Tapi jika melakukannya karena lupa atau karena dipaksa, maka puasanya tidak batal. Wa intara ila halqihi dzubabun au gubarun au tamatmado awistan syaqqa fawasala ila halqihi ma'un au fakaro fa'anzala au ihtalama au dzara'ahul qai'u lam yafsud shaumuhu. Tapi jika tidak sengaja masuk lalat ke dalam kerongkongannya atau debu, atau dia berkumur atau istinsyak, lalu tidak sengaja masuk air ke dalam tenggorokannya, atau dia berusaha menahan muntah tapi tetap muntah, itu ya, berusaha menolak muntah tetapi ternyata tetap muntah, maka puasanya tidak batal alias masih sah. Nah, kemudian di pertanyaan itu pertanyaannya adalah terkait kebiasaan ya. Jika makannya banyak biasanya gelegean terus akhirnya muntah. Berarti orang tersebut mengakui bahwa memang kebiasaannya seperti itu. Maka itu kalau di dalam kaidah fikih ada kaidah al-'adatu muhakkamatun. Jadi kebiasaan itu bisa dijadikan landasan sebagai sebuah hukum. Maka dalam konteks seperti itu, dia jika memang makan banyaknya itu karena sudah tahu bahwa dia akan muntah tapi kok tetap makan, nah tentu itu tidak dibolehkan. Jadi tetap harus dalam porsi yang menyebabkan yang tidak menyebabkan dia muntah, begitu. Dalam kitab Fathul Qorib ya, di antara yang membatalkan puasa ini di halaman 71 itu al-qai'u amdan, muntah yang memang dengan
ada unsur kesengajaan. Fa illam yata'ammad lam yabtul shaumuhu. Kalau nggak sengaja ya tidak batal. Itu yang pertama. Kemudian tentang makan porsi jumbo ya tadi. Kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasai, ma mala'a adamiyun wi'an syarran mim batni bihasbi bni adama akalatun yukimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Jadi kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal urusan perut itu memang kebiasaannya sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Jadi jumbo dan tidak itu tergantung kebutuhan perutnya. Yang pasti nggak boleh lah berlebih-lebihan. Kan jelas dalam Al-Quran wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jadi kalau memang tadi seperti Ustadz Heri, kalau memang ada keyakinan kalau dia makan dengan porsi jumbo akan menimbulkan muntah, maka itu ada madarat tentunya, ada doror ya, yang memang itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau jumbonya memang satu kebutuhan dan tidak ada madarat, ya la ba'sa bihi, nggak jadi masalah tentunya. Tergantung dengan kebutuhan. Yang penting tidak berlebihan. Tapi tadi kebiasaan Rasulullah sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafas. Berarti bapak tadi itu tidak boleh saatnya makan sampai kenyang sampai muntah, paginya muntah gitu. Ada keyakinan untuk muntah ya memang tidak diperbolehkan. Gitu. Di dalam pertanyaan tersebut itu ada dua permasalahan yang berbeda. Permasalahan yang pertama adalah kaitannya dengan makan versi jumbo sampai bersendawa. Ya, tadi kan di hadis yang disampaikan oleh Ustadz Muji disebutkan fasulusun li ta'amihi wasulusun li syarabihi wasulusun li nafsihi. Jadi lambung li nafasihi. Jadi lambung itu kan idealnya dibagi tiga untuk makanan, minuman, dan hawa ya, udara. Kalau seseorang makan sampai glegeken atau bersendawa, itu menunjukkan dia sudah berlebih, ya, mengeluarkan hawa dari hawa-hawa yang dibutuhkan di dalam lambung itu kedorong untuk keluar. Ya, artinya lambungnya hanya diisi oleh makanan dan minuman, sehingga hawanya itu sudah tidak ada lagi, keluar dalam bentuk apa itu? Sendawa itu. Lambung seseorang kan segini ya kira-kira ya. Itu harus dikira-kira sendirilah. Maka mengomentari hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dan yang lain tadi ya, di dalam kitab Fathul Mu'in ya, mu'alif mengomentari wa soroha saykhoni ya, dan menegaskan, menjelaskan saykhoni ini adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, yaitu dua imam yang menjadi panutan di dalam madhab Syafi'iyah. Itu bikaro hatil akli fauqa sab'i. Jadi Imam Nawawi dan Imam Rafi'i menghukumi makruh ya, makan sampai melebihi tadi hadis tadi, batasan 3 di dalam hadis tadi. Wa akharuna bihirmati, sedangkan imam-imam yang lain justru mengharamkannya. Jadi harap menjadi perhatian ya kepada penanya bahwa apa yang dilakukan itu sudah termasuk israf dalam makan. Menurut keterangan bahasa yang disampaikan oleh beliau tadi itu sudah menunjukkan berlebihan. Makan tidak boleh dengan versi jumbo seperti itu, sehingga melebihi batasan dari hadis Rasulullah SAW yang dihukumi oleh para ulama, minimalnya makruh bahkan sampai haram ya. Kemudian permasalahan yang kedua adalah masalah muntahan tersebut ya. Muntahan tersebut hukumnya bagaimana? Ini di dalam kitab Syarah Yaqut Nafis disebutkan
Wa yubtilu as-saum bi ta'ammudil qai'i. Ya. Amma idza ghalabahu fala yuftir. Apabila itu sudah menjadi kebiasaan ya, ketika makan banyak muntah. Kalau tanpa disengaja, sengaja itu batal, kalau tidak disengaja berarti tidak batal. Kalau menurut keterangan berarti tidak disengaja ya, artinya tidak batal. Illa in ada minhu syai'un ila jaufihi bihtiarihi, kecuali kalau ada sedikit bagian muntahan itu yang kembali lagi ke dalam jaufnya ya. Kalau ada muntahan tadi harus dikeluarkan ya, tidak boleh ada lagi yang kembali ya ke dalam lambungnya. Jadi itu dua masalah. Masalah yang pertama yang harus dihindari adalah makan apalagi sahur ya dalam ukuran jumbo, itu tidak boleh ya. Minimalnya makruh, bahkan bisa jadi haram menurut para ulama. Dan yang kedua, muntahan itu kalau tidak disengaja tidak batal, seperti keterangan penanya ya. Apabila ya diupayakan sedemikian rupa tidak ada bagian muntahan lagi yang balik ya, yang kembali ke dalamnya. Barangkali begitu, Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khairan katsira Ustaz Parman untuk jawabannya. Nah, mungkin ada yang menambahkan.